Yang paling nervous tuh kalau vagina. Aduh. Jangan waduh-waduh termasuk datang loh. Kadang-kadang kita mikir gini, gue senangnya berkesenian. Iya. Berarti gue harus jadi seniman. Nggak harus. Iya, iya. Benang merahnya bisa ke lain ya. Iya, kan seni itu bisa ada di semua subsektor kan. Iya, iya. Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gue ada interview seorang teman lagi yang multi talenta, multi profesi. Biasanya gue ngundang teman masuk kategori musik atau bisnis dan tech. Tapi kali ini masuk kategori dua-duanya dan lebih dari itu. Dia seorang singer, musician, fotografer top, sutradara juga, dan tentu dokter. Kalian begitu punya dokter udah pasti tahu siapa. Welcome, Mas Tompi. Sama-sama. Thank you, Mas. Asik nih tempatnya nih. Thank you, Mas. Gokil. Wah, under. Mas, kalau boleh supaya cair langsung nih. Kalau Mas Tompi kan singer tapi terkenal sebagai dokter nih, dokter bedah plastik kan. Bagian tubuh wanita apa yang paling nervous kalau dioperasi, Mas? Yang paling nervous tuh kalau vagina. Aduh. Kalau misalnya harus operasi area intim paling nervous saya. Oh gitu. Karena kan nggak nyaman ya. Oh iya, iya. Maksudnya iya. mungkin pasiennya juga nggak nyaman, sayanya juga nggak nyaman gitu. Kan dia dibius, nggak sadar, Mas. Enggak, tapi kan ada fase iya, kontrol, iya. ada Oke. fase pas konsul kan. Oke. Makanya sekarang lebih banyak saya delegasikan ke tim yang perempuan. Oh. Jadi sekarang saya bikin dokter bedah plastik, timnya cewek semua, khusus buat area intim. Jadi kalau kayak membesarkan merapikan vagina gitu ya, yang udah kendur dikencengin, udah ketemunya sama dokter Indri nanti nggak sama saya. Iya, iya. Nah itu kalau perempuan Mas. Iya. Tapi kalau laki juga ada. Loh, laki mana masuk ada Kalau juga? laki juga bikin nggak nyaman sebenarnya. Biasanya Laki area intim juga. penis enlargement iya kan. Aduh. Kita di klinik ngerjain membesarkan penis, Aduh. ngegedein kan. Nah Iya. itu nggak nyaman juga. Tapi kan mau nggak mungkin saya limpahkan ke perempuan dong. Jadi tetap saya yang maju. Cuma serius, Mbak? Iya serius. Waduh, itu salah satu yang paling ngetren sekarang di klinik. Waduh gila. Penis Jangan waduh-waduh termasuk datang loh. Enggak, thank you very much, no lah. Oh. Kecilin ya, dikecilin ya. Iya, dikecilin. Mas, kalau ini Mas, ada lagi satu lagi pertanyaan kedua. Sekarang kan Mas Tompi terkenal sebagai sultan nih. Hah? Tapi enggak, orang-orang bilang wah Mas Tompi ini sultan lah. Nah, sekarang kan orang-orang semuanya fenomenanya crazy rich kan. Menurut Mas Tompi, pandangan Mas Tompi itu sesuatu yang positif atau gimana sih? Menurut gue sih nggak positif ya. Nggak positifnya karena? Karena gue ngeliat, nggak tahu ya, misalnya gini, fenomena crazy rich sekarang yang gue lihat itu jadinya malah mengumbar sih. Mengumbar ya? Gue ngeliat banyakan negatifnya sih. Oh gitu. Kenapa? Bukannya kan dia bilang, loh gue kan gini, orang lihat gue kerja keras bisa gue berhasil seperti ini. Iya, nggak perlu dipresentasikan kan. Oh iya. Lo kan bekerja keras buat diri lo sendiri, bukan buat lo show off ke orang lain. Gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Maksud saya gini ya, saya nggak ngelihat ada manfaatnya dengan mempertontonkan kekayaan yang kita punya ke orang lain. Gitu. Kalau saya pribadi menganut value. Saya kerja, of course semua orang juga kerja kok gitu. Tapi kan mungkin pencapaiannya beda-beda, bidangnya beda-beda. Nah dari yang kita punya, kita coba mensejahterakan kehidupan gitu. Nyenengin keluarga, orang tua, orang-orang di sekitar. Ya lebih bagus lagi kalau punya lebih, ngasih orang tetangga, lebih lagi ngasih ke kampung sebelah, lebih lagi ngasih ke daerah sebelah kan gitu, luar pulau kan gitu-gitu. Jadi saya rasa stigma crazy rich ini muncul karena gara ada sosmed sebenarnya. Oh, flexing lah jadinya. Perhatiin deh, di sosmed ya, yang kontennya cepet naik, di like sebanyak orang, ditonton oleh banyak orang adalah yang pamer kekayaan. Iya benar. Ngecek dompet, ngecek isi ATM, ngecek baju berapa, ngeliatin rumah orang, iya kan? Benar. Nah mungkin ini menggambarkan banyak orang yang pengen punya mimpi jadi orang kaya. Pasti, pas dari dulu kan. Pengen orang kaya, nggak dapet ya udah lihat kekayaan orang aja. Iya. Nah ini ya menurut gue lo kalau mau kaya lo kerja usaha gitu, jangan cuma ngeliatin kekayaan orang doang. Apalagi kayaknya kalau dapat nggak dari judi, dari apa? Nah itu kan lagi heboh tuh sekarang kan. Sekarang lagi heboh ternyata tidak dengan cara yang baik, malah nggak benar gitu. Kalau teori gue sih karena orang kehilangan harapan di dunia nyata, Mas. Jadinya kan lihat sosial media, lihat macam-macam kan, jadi dunia sendiri ya, metaverse itu. Tapi yang lebih ngeri itu gini Mas, yang lebih ngeri lagi adalah ada sekelompok orang yang dinobatkan sebagai sultan, tapi sebenarnya cuma boneka, itu lebih ngeri lagi sih. Oh waduh, ada gitu Mas? Banyak. Waduh. Jadi sebenarnya benar, dia terlibat di proyek itu, gitu. Tapi sahamnya paling kecil sebenarnya dibandingkan yang lain. Sebagai influencer. Tapi dia
ya frontman-nya lah. Frontman-nya. Oh, nah itu kan itu lebih ngeri kan. Iya. Itu cuma bonekanya doang sebenarnya ya. Iya. Ya, kok pernah dengar tapi kayaknya nggak enak dibahas di sini ya. Iya. Mas, tapi kita ngomong dari dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama gawat sekali nih, ibu-ibu. Kita balik dari ini, Mas. Tujuan podcast ini kan gua pingin review lu dari awal mulai kecilnya sampai sekarang suksesnya itu gimana sih? Iya. Jadi kan lu lahir di Aceh ya? Aceh. Mas, ya? Aceh. Hijrah ke Jakarta kapan? Lulus SMA. Lulus SMA, keterima di FKUI Jakarta. Ya udah saya pindah ke Jakarta. Oke, tapi memang lu memang sudah mau masuk FK, Mas? Enggak, dulu niat saya itu dari SMP tuh mimpi saya kuliah di Jawa. Kuliah di Jawa. Pokoknya kuliah di Jawa. Cita-citanya kuliah di Jawa. Terserah kuliah apa aja, Jawa belahan mana. Oh, oke. Dulu pengennya begitu. Oh, kok bisa jadi dokter? Kedokteran? Nah, pas kelas 3 kan udah penentuan nih. Orang tua saya selalu nanya, almarhumah ibu tuh nanya, ya udah mau kuliah di mana? Saya bilang saya pengen ke IKJ. Oh, oke. Pengen IKJ ya, pengennya berkesenian. Ibu saya nggak setuju. Jangan, nanti hidupnya susah katanya. Pasti, ya zaman itu kan mindset orang tua masih beda. Udah, kamu kedokteran karena kebetulan secara akademik saya oke. Di sekolah oke dan maksudnya IPA terus gitu. Jadi orang tua mikir udah dokter aja deh gitu. Dan di Aceh waktu itu masih ada stigma ya kalau jadi dokter tuh mengangkat derajat keluarga, bisa membantu, bla 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 lah gitu ya. Pokoknya yang positif seolah-olah di situ. Cuma terus terang saya nggak terlalu suka sebenarnya. Oh, oke. Pada masa itu. Oh, tapi sekarang sudah suka ya. Terus ya udah pas UMPTN bingung mengisi apa. Iya. Entah kenapa pokoknya tangan ini akhirnya ngelingkerin kedokteran aja. Oh, oke. Pilihan pertama saya waktu itu FKUI, pilihan kedua saya ITB. ITB tambahannya lagi nih. Teknis kan? Teknik ya. Cuma waktu itu ya udah karena mikir ya udah biar keren gitu. Oh. Untung keterima di pilihan pertama jadi saya masuk ke FKUI. Udah pindah ke FKUI. Setahun pertama struggling banget karena bukan struggling karena pelajarannya ya, lebih karena boring aja kayak perang apa namanya ya, perang cita-cita lah. Oh, antara saya pengennya berkesenian, tapi ketemunya sama eksak lagi, aduh. Kalau backup dikit, jadi Mas Tompi juga aku pernah baca ya, pernah itu ya dari kecil suka berantem apa dimasukin sumur sama bapak ya? Bukan suka berantem, jadi saya sama adik saya almarhum itu ya biasalah kan kalau saudara di rumah kadang-kadang ada ribut-ribut dikit gitu. Jadi entah waktu itu kejadiannya kita lagi di meja makan bersih tegang biasa. Terus saya bilang nih ada botol kecap atau botol apa gitu di atas meja. Diam nggak lo kalau nggak gue lempar nih kira-kira kayak gitulah gitu. Terus ada bokap saya di situ. Bokap saya ngeliat ke arah saya terus iya, lempar aja. Saya nangkapnya sinyal seolah-olah, iya nih adik lo emang kurang ajar, lempar aja. Seolah-olah gitu ya. Saya lempar. Saya lempar tapi emang sengaja nggak saya kenain juga. Gitu, bukan saya lempar buat kena ya. Saya sengaja lempar saya tinggiin biar nggak kena. Gitu. Dan memang nggak kena, cuma kan pecah tuh botol kecapnya. Wah, bokap saya marah sekali. Almarhum ayah marah sekali karena dia mungkin dimaksud dia tuh dia ngelihat itu jangan coba-coba gitu ya, apalagi di atas meja makan gitu. Saya nangkapnya silahkan coba. Ya udah diangkut mau masukin sumur. Enggak, cuma diancam doang. Gitu. Umur berapa waktu itu? Wah, SD kelas berapa? SD ya? Kelas 3 kelas 4 kali. Oh, bokap dukung ke FKUI? Dukung. Ya bokap siapa aja. Kalau bokap saya sebenarnya saya mau jadi seniman juga dibolehin. Cuma nyokap yang keras banget enggak gitu. Seniman artinya sebelum ke kedokteran sebenarnya mau nyanyi juga atau gimana? Enggak, saya nggak pernah nyanyi. Oh, nggak pernah nyanyi? Aku tuh SD, SMP, SMA nggak pernah nyanyi sama sekali. Lalu mau masuk ke seniman gimana? Sebagai apa? Pengen masuk film tadinya. Oh, the film. Pengen sekolah film atau teater lah. Kebayangnya antara film atau teater gitu. Di IKJ. Kenapa tertarik ke teater, Mas? Emang suka saya dari jadi aku tuh memang bokap nonton film ikut teater lebih ke teater malah ya. Karena di daerah kan film ya kita nonton TV doang, nggak ada bioskop di Aceh waktu itu. Jadi ya ada bioskop tapi nggak yang sumringah kayak nggak yang heboh lah pokoknya. Gitu. Jadi saya lebih ke teater sih. Memang ikutin teater dari SD, SMP teater. Pas SMA masih teater. Ketemu guru bahasa yang memang backgroundnya tuh teater, jadi makin kena sama saya gitu. Makin suka gitu, wah pengen teater gitu. Sampai belajar ngedirect segala macam. Balik ke tadi perang batin, Mas. Jadi pertamanya perang cita-cita itu masih pingin gue ini keliru nggak gitu ya, Mas ya? Iya. Berapa tahun sampai bisa terima ya udah? Tahun kedua. Tahun kedua, settle. Tahun kedua ya udah deh, kedokteran aja deh. Gitu. Dokter itu nggak punya jurusan nggak ke dokter plastik atau apa? Belum. Waktu awal kan kita masih dokter umum dulu ya. Oh, dokter umum. Kenapa kok akhirnya ke dokter plastik, Mas?
Udah plastik. Ya selama 6 tahun saya dokter umum, di situ kan kita ngelewatin semua bagian. Nah salah satu bagian yang bikin saya terdiam dan ngerasa, nah ini nih yang masih bersinggungan sama yang saya cari, ya bedah plastik. Kok bisa? Ya kan berkesenian. Artinya membuat ya, kalau di bedah plastik itu kan gini, ngejahit itu walaupun semua bedah tuh ngejahit ya. Iya. Tapi cara dokter bedah plastik memperlakukan jaringan, cara ngejahit itu kan beda. Iya, cara muterin itu ada seninya tuh. Waduh. Ya maksud saya paling dekat dengan paling kaya dengan berkeseniannya ya. Yang saya lihat di situ. Saya apalagi begitu saya mau mendalamin estetik ya udah di situ. Nah, makanya sekarang saya selalu ngomong ke anak-anak saya tuh, lu sukanya apa? Nah, kesukaan itu tidak hanya di bidang nggak sesempit itu. Iya. Kadang-kadang kita mikir gini, gue senangnya berkesenian. Iya. Berarti gue harus jadi seniman. Nggak harus. Iya. Benang merahnya bisa ke lain ya. Iya, kan seni itu bisa ada di semua subsektor kan. Iya. Nah, tinggal kita cari mana yang memberikan penghasilan secara economic value-nya bagus. Value kemanusiaan lebih baik. Gitu. Iya. Jadi dari lulus lalu langsung buka Beautiful atau enggak? Oh iya langsung buka. Langsung buka. Begitu lulus langsung buka. Terus saya dimarahin. Oh dimarahin sama senior. Oh. Lo ngapain buka klinik dulu? Harusnya lo kerja dulu sama si A, si B, si C. Oh iya. Gitu. Terus? Saya bilang loh. Jadi saya sempat dipanggil. Oh. Sempat dipanggil. Kok berani karena langsung gitu? Karena waktu itu ada satu kejadian. Salah satu pasien saya ngambil nama saya, mencatut nama saya. Oke. Terus itu kejadian di Surabaya nih. Oke. Mencatut nama saya, dia punya klinik apalah saya nggak tahu ya, slimming. Nah dia taruh nama saya. Oh. Tanpa saya tahu. Slimming by Tompi gitu atau gimana? Ya, slimming, pokoknya body slimming. Dia bilang saya praktek di situ, saya terima pasien di situ, terus dia proklamirkan, dia pasang iklan. Oh. Padahal enggak? Saya kan nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu, nggak ada persetujuan saya dan nggak ada kontrak juga sama saya. Gitu. Terus dipanggil lah saya sama perhimpunan. Oh perhimpunan. Perhimpunan nih udah Dewan Kehormatan yang manggil. Dewan Kehormatan panggil, terus nanya, ini apa-apaan nih? Gitu udah gitu beda daerah lagi. Saya di Jakarta itu iklannya di Surabaya. Waduh. Kan lebih nyari ribut lagi. Iya. Terus saya bilang saya nggak tahu menahu nih. Iya. Saya nggak tahu menahu, saya nggak terlibat nih. Akhirnya ya udah, yang ribet kan saya jadinya. Iya. Karena orang mikirnya nggak mungkin lo nggak tahu. Iya. Nah, saya beneran nggak tahu. Akhirnya ya udah nih saya kasih kontaknya, silakan dihubungin. Ya saya bilang, saya waktu itu saya bilang ke perhimpunan, ini nomor telepon si orang itu. Saya tahu orangnya, karena ini pasien saya. Silahkan dihubungin, klarifikasi jangan dari saya dong. Iya. Nanti kalau dari saya seolah-olah saya punya kepentingan. Benar. Nah silahkan dibuktikan, saya nggak tahu menahu. Akhirnya terbukti benar nggak, saya nggak tahu menahu. Akhirnya di shutdown itunya. Tapi jadi dari awal Mas Tompi nggak pernah jadi dokter praktek di mana, langsung buka sendiri Beautiful? Langsung buka sendiri Beautiful. Justru setelah Beautiful berjalan, ada beberapa rumah sakit besar di Jakarta ini yang orang marketingnya datangin saya. Minta saya masuk ke rumah sakit mereka. Oke. Jadi semacam buka Beautiful di beberapa rumah sakit inilah gitu. Cuma sampai sekarang saya masih say no dulu lah. Oke. Tapi banyak cabang sekarang Beautiful, itu kan cuma satu. Ya, sekarang kita ada 8. 8 guys. Bulan ini mudah-mudahan jadi 10 sih. 10 kita lagi prepare Gading sama Surabaya. Ada yang di Medan ya kalau salah sampeannya? Medan belum, Sun ya. Loh itu sistemnya gimana Mas? Franchise atau gimana? Kita ada franchise, ada juga yang memang kita yang punya. Mostly sih so far kita yang punya. Jadi 8-nya kebanyakan majority punya Mas Tompi. Even franchise pun sistemnya kita masih owning sih. Ada share-nya di situ ya? Masih ada share. Tapi gimana? Kalau orang kan terkenal Mas Tompi sendiri yang harus mengerjakan kan. Kalau di tempat-tempat lain kan bukan Mas Tompi gimana? Nah, di sini challenge-nya. Gimana? Jadi kan kalau Beautiful itu ada 2 divisi perawatan sama divisi operasi. Kalau perawatan, saya udah bikinin sistem yang istilahnya no-brainer lah. No-brainer. Kagak usah mikir, kerjain aja jadinya oke. Seperti apa? Rejuve apa namanya? Ya, T-Rejuve, T-Plasma, T-Silk, semua prosedur yang kita punya. Jadi udah nggak usah saya yang kerjain. Waktu pertama kali ngeramu saya yang kerjain, saya yang ngukur segala macam sampai udah dapat pakemnya, kita patenin, kita SOP-kan. Ya udah, saya rekrut dokter, makanya dokter di Beautiful itu beda. Bedanya? Semua dokter GP yang bergabung di Beautiful itu training dulu. Under Mas Tompi? Saya langsung, saya ajarin langsung dari A, B, C semuanya. Semua prosedur yang kita kerjakan. Dan mereka hanya boleh menerapkan ini doang. Jadi nggak boleh improvisasi nih. Saya mau tambahin ini ya, no.
Di sini SOP-nya udah jelas supaya bisa keukur kan. Ini perawatan sama bedah sama aja? Ini yang perawatan. Oh, perawatan. Nah, kalau buat yang bedah, itu beda lagi. Nggak semua kota kita ada dokter bedah plastik. Oh, oke. Jadi hanya kota-kota yang memang saya ada partneran dengan dokter bedah plastik setempat yang bisa saya rekrut, yang mau menyesuaikan diri dengan SOP yang kita punya. Oh, oke. Sama, mereka ke Jakarta, tinggal bareng sama saya, kita belajar operasi bareng, belajar dalam arti menyamakan teknik Karena teknik kan banyak. Mungkin beliau udah mengerjakan teknik A, B, C, tapi saya nggak pakai. Teknik saya ini yang D nih. So you have to learn this D teknik kan gitu. Nah, jadi kita samain, saya pastikan tekniknya semuanya udah terukur, udah sama, ya udah selanjutnya dia tinggal balik, dia yang kerjain. So far bagus-bagus kok. Oh, oke. Jadi gitu. Apa namanya? Tapi ini kan Mas, teknik kan ini kan balik lagi tadi ke seni ya, art ya. Berarti kan gimana tuh artnya? Gini Mas, ada operasi yang bisa kita SOP kan, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kayak operasi mata tuh udah jelas kok potongnya berapa banyak. Oh, udah jelas. Nah, kita bikin SOP itu jadi pakem. Jadi siapapun yang ngerjain, selama dia ngerjain persis seperti yang udah kita pakemin, hasilnya pasti sama. Pasti sama? Pasti sama. Oh. Jadi kayak bisa operasi. Misal, gue mau pingin seperti penyanyi nih, dibawa fotonya gitu, bisa nggak Mas? Ya bisa aja, tapi kan operasinya nggak cukup 1 atau 2 doang. Oh, oke. Karena kan yang bikin muka orang sama tuh kan frame-nya harus sama dulu. Oh, oke. Nah kayak mobil ini nih. Iya. Mobil ini mau mobil yang di luaran misalnya. Iya. Yang bikin beda kan frame-nya. Iya. Bukan box-nya kan. Oke. Jadi kalau mau disamain ya frame-nya samain dulu. Jadi kalau muka pengen dirubah, ya tulangnya dulu yang benerin. Samain dulu tulangnya, baru mukanya pasti mirip. Waduh, tulang disamain dulu? Iya, which is itu kan operasinya terlalu besar. Oh besar, iya. Jadi kebanyakan orang plus Mas Tompi, gua mau bedah plastik apa? Rata-rata? Kalau kita sih, kalau pembedahan yang terbanyak itu so far sih wajah, ya mulai dari mata, hidung, pipi, dagu. Terus payudara, tamitak, ya itu yang terbanyak itu. Kalau nggak salah dulu Mas Tompi pernah bilang ya, kalau pernah lipo surgery sendiri ya? Bener? Pernah. Aduh, jangan ditiru guys, tapi dan nggak banyak. Jadi semaput. Waktu itu enggak. Jadi saya pengen nyobain, bisa nggak ya kalau saya minta teman saya sebenarnya, lu kerjain deh. Dia bilang, aduh gua nggak berani ngerjain. Tapi sadar? Iya, berdiri di depan kaca, saya sedot pelan-pelan. Aduh, gila. Kan dikit doang, handle doang. Oke, fatnya gitu maksudnya? Yep. Oh. Ya jangan ditiru lah, itu nggak benar. Untung selamat ya sampai sekarang. Oke. Dan berarti jadi kebanyakan muka pasti ya, kebanyakan mostly ya. Oke. Ini Mas, pasti orang-orang juga bertanya, sehari bisa berapa operasi tuh Mas? Kalau dulu ya. Full operasi. Kalau dulu tuh saya bisa ngerjain sehari 4 sampai 5 operasi dulu. Sekarang udah tua jadi saya batasin. Tua gimana? Ini motoran gas tadi. Wah, gawat deh. Kita batasin lah supaya lebih fokus juga. Oh, gitu. Oke. Lebih. Ya, sekarang ya kalau yang di tangan saya ya kita batasin pokoknya. Oh, oke. Jadi seminggu bisa 30, 20, 30 ya Mas ya? Wah banyak amat itu. Loh, katanya sehari bisa 2 atau 3? Ya 2 atau 3 kali 7 berapa? 14 lah. Oh iya, 14. ya. Kalau 3 kan berarti 20 juga. Waduh, sebulan. Ya amin, kita aminin aja. Ya, amin. Loh, Mas, kalau orang tayak lagi juga sama kan, ada banyak K-pop segala macam di TV kan, pasti mereka kan alirannya kan, wah gua pengen yang kayak Korea atau apa bedanya sih Indonesia di sini bedah plastik di Indonesia, Korea atau ke mana nggak tahu saya, Brasil atau apa? Nah sebenarnya sama aja sih, sama aja kan secara teknik juga itu aja kok. Cuma memang mindset orang berpikir, wah Korea lebih keren, lebih maju gitu. Padahal enggak juga. Coba aja jalan-jalan ke Korea, lihat cakep semua atau enggak kok, banyak yang nggak cakep juga. Iya. Ya yang namanya komplikasi, yang namanya hasil yang nggak memuaskan, hasil yang nggak sesuai itu di mana-mana. Nah, beberapa pasien suka nanya gini ke saya, dan ini jawabannya lucu sih. Pertanyaan lucu menurut saya. Dok pernah gagal nggak? Nah iya pasti dong, takut ya kan? Ya, saya bilang gini, yang nggak pernah gagal cuma satu, yang nggak pernah ngerjain. Oh, oke. Iya kan? Atau yang ngerjainnya baru 5 biji. Iya. Jadi kalau kita ingin menilai seorang dokter ini performance-nya oke atau enggak, jangan tanya berapa kegagalannya. Berapa kegagalan dari jumlah total yang Anda kerjain. Iya dong, persentasenya dong. Gitu, kalau misalnya, saya ada 10 pasien saya nggak happy nih sama saya. Ada 10 tapi saya udah ngerjain 1000. Kecil dong. Iya, oke. Iya. Gitu, tapi kalau misalnya ada yang bilang, kalau gue lebih hebat, gue cuma 5 yang nggak happy sama gue. Ngerjainnya 8. Iya, sama aja. Jadi beda dong. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang orang tuh nggak mudeng. Iya. Jadi kalau melihat itu jangan cuma cari tahu
negatifnya doang. Iya. Yang positifnya banyak nggak? Iya. Seberapa banyak yang happy sama kerjaan dia? Iya. Gitu sama kayak Melodia lah. Iya. Ya kan? Thank you. Iya. Yang happy sama services Melodia, ada 1 juta. Iya. Terus ada 3 orang yang cuap-cuap di netizen di Twitter. Wah gila, gua kemarin ke Melodia gini-gini. 3 orang. Jangan-jangan memang dia aja yang anomali kan gitu. Iya. Nah, Mas Tompi kalau orang biasanya ya, yang pertanyaan orang-orang juga nih, cakep-cakep kayak katakanlah artis Hollywood kan, udah cakep tiba-tiba jadi kepala kucing, jadi aneh sekali. Kenapa kayak gitu Mas terjadi Mas? Jadi ada namanya tren, estetik tuh tren Mas. Oh tren. Okay. Sama kayak mobil nih, ya tren gitu. Ada fase tertentu ngelihat si A matanya ngangkat begitu, wah cakep ya. Iya. Padahal begitu dicoba ke dia belum tentu cakep. Kan PD-nya beda. Nah itu Mas Tompi bisa ngasihin saran nggak? Lu nggak cocok deh. Kalau saya nggak, jadi gini, keputusan itu bukan di tangan saya. Oh gitu. Yang memutuskan go on or not go tuh pasiennya. Tugas saya cuma ngasih tahu. Dok, misalnya pasien datang, dok saya pengen Foxy Eyes yang diangkat begini. Saya akan bilang, Bu, Foxy Eyes itu matanya begini. Nah, pertanyaan saya, Anda nyaman nggak kalau begitu Anda duduk, semua mata langsung lihat ke mata Anda? Nah, jangan bandingin sama si model itu. Dia emang pengen orang lain lihat ke arah dia. Cakep di dia karena dia pede, dia bodoh amat, ditambahin dandanan segala macam gitu. Nah, kalau Anda nggak pede, jangan nanti. Begitu ada orang kita kan begitu duduk dilihatin semua orang, loh kok dia jadi ngeliatin saya sih, jadi kayak gitu kan. Nah mentalnya belum tentu sama. Tapi at the end sekali lagi di estetik itu tren itu tidak selalu berhubungan dengan benar dan salah. Waduh. Tadi balik ke bagian nih, dari tertarik ini. Cowok-cowok jadi banyak juga ya ke Mas Tompi ya? Banyak ya. Sekarang lagi banyak nih. Lagi banyak ya. Apalagi pandemi, kalau lewat klinik lu Mas selalu rame kan. Mungkin semua pakai masker jadi semua operasi gampang kali ya lagian sekarang ya. Tapi gua nggak bisa bayangin cowok tuh. Jadi nggak usah kema Aerot ya. Mas Tompi sekarang gawat nih. Pengganti Maerot. Pengganti Maerot. Tapi maksud gua gini loh, Mas. Apa nggak? Iya ya, gua bisa merasain uncomfortable banget ya. Kurang gitu. Kalau bisa nggak balik, Mas kayaknya kurang cocok nih, kecilin lagi gimana? Enggak, tapi nggak selalu yang kayak saya hadapin tuh nggak selalu yang datang tuh karena ngerasa kurang besar. Oh gitu. Justru karena pengen lebih besar aja. Oh oke. Gitu. Jadi misalnya sekarang sebenarnya saya bilang ini udah, kan dia suka nanya, dok menurut dokter saya ukurannya normal nggak normal? Ya buat ukuran Indonesia, this is normal Asian size. Gitu. Waduh. Normal aja nggak berkekurangan, biasa aja. Iya sih dok. Emang diukur dulu? Nggak kan kelihatan bentuknya. Oh kelihatan. Oke. Jadi normal gitu. Terus ya tapi saya pengen lebih besar ya udah, kan nggak ada salahnya. Oke. Gitu. Oh termasuk juga di bedah plastik ya? Yep. Oke. Kalau dari dokter bedah gini, pokoknya Mas Tompi nggak pernah nggak sih sampai nggak usah tanya namanya, satu orang itu nervous banget nih, waduh gawat nih orang nih. Kalau saya merasa dikit, pernah nggak? Semua pasien sih. Oh semua pasien? Nggak, dalam hal keberhati-hatian ya. Oh perhatian. Semua pasien ya saya penuh dengan keberhati-hatian. Oke, good. Oke Mas. Balik ke ini dah, dunia nyanyi dah. Tadi kebanyakan ke dokter karena seru nih. Kalau nyanyi Mas, asalnya jadi penyanyi profesional mulai kapan? Tahun 2001. Sebagai penyanyi profesional atau gua dokter nyamping nyanyi? Sebagai penyanyi profesional. Kan saya sambil kuliah kedokteran dulu kan. Oh, sambil kuliah. Jadi saya tuh dulu nggak pernah nyanyi. Ya. Baru pertama kali nyanyi itu justru pas kuliah. Pas kuliah, oke. Selama kuliah di kedokteran kita ada namanya music corner. Oke. Anak-anak baru tuh harus perform lah. UI. Di UI. Okay. Nah, saya menggantikan teman yang harusnya nyanyi. Ya udah akhirnya saya yang gantiin. Oke. Terus suatu waktu kita ada festival panggung band di RSCM. Di FKUI RSCM. Saya ikutan. Jurinya itu Tamam Hussein sama saya lupa dari RCTI. Selesai nyanyi, padahal saya cuma main gendang tuh. Oh, main gendang. Di situ saya membantu mengaranseir band saya. Jadi leadernya saya lah. Oh, oke. Terus tapi saya nggak nyanyi, yang nyanyi ada teman saya cewek. Okay. Saya cuma nyanyi dikit di depan sama di ending. Cuma skating gitu. Cuma nggak skating juga sih. Lebih ke apa istilahnya ya? Shot sedikit lah. Okay. Cuma gitu-gitu doang tuh. Dikit di depan sama belakang. Selesai sih dipanggil sama Mas Tamam. Anda bisa nyanyi kan? Kenapa nggak Anda aja yang nyanyi? Gitu. Okay. Oh gitu ya? Iya, gini. Kita itu lagi ada festival band 2000. Oke. Panggung band 2000 waktu itu. Oke. Kalau ingat. Pas panggung band Millennium kerjasama antara Yamaha dengan RCTI. Oh, oke, nggak tahu. Nah, band Anda ikut? Mau nggak gitu? Tapi harus punya lagu sendiri. Udah punya lagu belum?
saya waktu itu langsung lihat, wah, this is kesempatan. Iya. Padahal belum pernah nyanyi. Nggak pernah bikin lagu. Oh, oke. Ada. Ditanya ada lagu, ada bro, ada 6. Padahal 1 pun belum pernah bikin. Klaim dulu lah pokoknya. Nah gitu, pokoknya ya aja dulu orang kesempatan gitu. Ya udah Anda kalau mau ikut, nanti kita daftarin, Anda tinggal ikut langsung di grand final karena udah kita audisi, udah memenuhi syarat. Gitu. Ya udah. Pulang dari situ baru saya mulai mikir gimana cara bikin lagu nih. Nyari teman-teman juga nggak tahu caranya, form juga saya nggak ngerti. Dan saya belum mulai nyanyi jazz waktu itu, jadi belum ngerti form. Terus ya udah ngarang-ngarangnya sebisanya. Lahirlah itu lagu. Lagu apa itu? Udah nggak tahu, saya juga udah lupa orang bikin sendiri. Jadi kita buat 2 lagu, satu lagu saya sendiri, satu lagi lagu Manuk Dadali, kita rearrangement. Udah selesai, kita kalah, nggak menang. Ya, yang menang waktu itu bandnya kalau pasti tahu Sequoia. Chlorophyll, geng-gengnya itu tuh. Jazz fusion. Mereka yang menang. Kita jauh lah. Cuma di situ kan saya jadi kenal banyak teman-teman. Nah, baru mulai situ saya mulai bergaul nih. Mulai sering nongkrong di Club 45, ketemu Bu Devi, mulai kenal Berta, mulai kenal banyak penyanyi gitu. Nah, mulai sering diajak-ajak, main yuk gitu. Main atau belajar? Main. Oh, langsung. Diajak main. Nah, sampai akhirnya ya belajarnya jadi learning by doing kan. Mulai belajar juga sama Kak Devi, tapi belajarnya informal kayak ngobrol begini. Gini ya gitu. Sampai akhirnya ngerti form jazz itu, form itu begini, lagu itu begini gitu. Udah pelan-pelan belajar. Nah, sambil itu berjalan, ditawarin lah saya rekaman. Waktu itu saya bantuin band Cherokee, Harry Toledo, Rio Moreno di Singapura. Mereka belum Bali Lounge, Cherokee. Mereka launching, nggak ada penyanyi. Minta saya jadi penyanyi pengganti backup. 2 hari sebelum berangkat saya dikabarin urus paspor langsung berangkat. Itu pertama kali keluar negeri tuh. Seneng banget kan. Siapa yang drummernya Malaysia ya? Belum. Itu masih lokal semua. Bandnya Cherokee namanya. Produsernya Gita Wirjawan. Pak Gita. Di situ saya kenal Pak Gita. Selesai perform, sukses kita perform, Pak Gita bilang, Tom, kamu punya materi solo nggak? Punya sih Pak, sama, barangnya nggak ada. Ditanya gitu ya, saya bilang punya. Gitu. Punya Pak, gitu. Saya kepikiran pengen produce kamu solo deh. Ayo Pak, mau Pak. Gitu. Ya udah, lama tuh 2-3 bulan kemudian tiba-tiba beliau telepon, Tom, sorry, solonya kita pending dulu. Wah, agak ngecewa saya. Tapi saya pengen ngajak kamu untuk terlibat di Bali Lounge. Saya bikin project namanya Bali Lounge, terdiri dari Luis Pragaza Malaysia, Bruno, ada Rick Smith, bla 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 lah, banyak yang terlibat, Harry Toledo sama saya gitu. Wah, penyanyi nanti ada 2, kamu sama satu lagi ada penyanyi dari Afro American. Namanya, saya lupa lagi namanya. Tapi dia stay di Singapura. Wah, saya deg-degan dong. Terus ketemu di Singapura dikenalin, wah nyanyinya tuh keren banget tuh orang. Jazz juga, jazz ya? Dia soulful, jazz segala macam. Bunyinya waktu nyanyi Stevie Wonder kayak Stevie Wonder. Nyanyi Brian McKnight kayak Brian McKnight. Wah, saya langsung ngerasa kecil gitu ya. Zaman dulu tuh. Terus? Cuma nggak tahu, somehow pas lagi produksi segala macam, teman-teman itu semua pada kayak yang nyanyi Tompi aja deh. Gitu. Akhirnya jadi saya doang, makanya di Bali Lounge itu penyanyi saya doang, nggak ada dia. Yang penyanyi satunya yang nggak jadi. Jadi malah. Jadinya saya doang gitu. Mungkin karena pengen ngejar etnik ya. Gitu. Kalau dia kan nggak punya etniknya. Gitu. Ya udah, akhirnya jadilah album Bali Lounge itu. Termasuk ada 2 lagu saya di situ. Sisanya saya voicing aja sih. Tapi Bali Lounge itu Jesse juga ya? Agak Jesse ya. Jesse ya. Ya, aku masih ingat Louis itu. Udah habis dari situ baru lahir album yang Selalu Denganmu dan lain-lain. Itu solo udah ya? Solo. Mulainya dari situ ya. Jadi Mas Tompi sebenarnya nggak pernah belajar secara resmi pendidikan musik, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nyanyi juga nggak pernah, kursus dengan ini itu nggak pernah? Nggak. Tapi role modelnya siapa, Mas? Nah, saya tuh dari dulu senangnya emang Ella Fitzgerald. Saya senang Ella, saya senang Stevie Wonder, saya senang Sarah Vaughan, saya senang Billie Holiday. Yang lama-lama justru. Yang lama-lama ya. Natalie Cole. Milih nggak Mas? Kayak aku ke jazz dah? Enggak. Enggak? Justru sebenarnya kalau dibilang dengerin musik ya saya dengerin semuanya sih. Gitu, even dangdut saya dengerin gitu. Saya senang musik dangdut. Tapi dulunya main jazz loh ya? Nah, saya rasa ya ini ada hubungannya sama sekolahnya saya sih. Gimana sih hubungannya Mas? Jadi dulu kan saya nggak punya banyak waktu buat ngafalin lagu. Improve jadinya? Nggak punya, jadi misal kan saya jadi kafe nih. Iya. Terus orang request, malam ini orang request,
lagu ini. Saya nggak tahu dia lagu apaan nih. Kapan Mas sempat nyanyi di kafe? Wah, lama. Itu Kuliah, tahun 2000. kuliah? Iya, zaman saya kuliah itu zaman 2000, tahun 2000-an tuh saya udah mulai nyanyi di kafe. Di Jam atau apa? Hampir semua kafe ada nama saya pokoknya. Oke. Gitu tuh dulu tuh kawinan segala macam gitu ya. Oke. Nah, pelan-pelan naiknya. Oke. Nah, terus request banyak karena minggu depannya kita janji bawain. Iya. Nah, karena nggak punya waktu, saya cuma nyari liriknya doang, dengerin selintas doang. Ya udah pas hari H nyanyi skating. Wah, enggak. Ya melodiasnya udah kebelok-belok kan. Iya. Ingatnya cuma depan sama ujungnya dong, tengahnya udah ganti aja. Pokoknya saya ikutin chordnya aja. Oke. Jadi gimana? Kalau lupa kata-kata? Enggak, kata-kata enggak baca. Saya selalu baca. Iya, betul, okay. Nah, di situ somehow kayak ngelatih saya untuk yang penting nggak kedengeran false kan. Oke, improve. Jadi improve. Jadi orang ngeliatnya, wah gila jago banget di improvisasi. Padahal nggak, saya lupa. Aslinya. Gitu. Ya itulah benefitnya dari penyanyi jazz nih kayak gini nih, improve ya. Nah makanya orang jadi mikirnya, wah tapi ini jazz banget, padahal enggak lah. Saya nggak pernah punya album jazz, jadi kalau saya dinobatkan sebagai penyanyi jazz, saya rasa itu agak berlebihan sih. Tapi kebawa loh Mas, label itu jadinya kan. Iya, jadinya improve kan, iya. Jadinya kebawa-bawa terus sampai sekarang. Gitu. Mas, kalau solo karir sama katakanlah trio, pasti terkenal kan trio Lestari kan. Gimana? Senengan mana sebenarnya? Suka dukanya apa antara solo dengan trio? Kalau dibilang seneng, saya lebih seneng trio Lestari sih. Lebih lucu, lebih rame ya? Kayak beban tuh kebagi. Capek atau lupa? Iya, gitu. Beban tuh terbagi gitu, saling jaga, saling. Oke. Jadi bakal ada pengganti Glenn atau forever nggak ada? Masalahnya nggak ada yang bisa ganti dia sih. Oke. Nggak dalam hal apanya? Soulnya apanya? Dalam semua hal sih. Ya suara siapa coba yang bisa lebih bagus daripada Glenn? Iya. I don't think so. Nah, terbentuknya trio Lestari gimana? Awal cikal bakal trio Lestari itu di lapangan parkir. Saya ketemu Sandi Santoro. Kita baru waktu itu habis acara pagi live di salah satu stasiun TV. Iya. Nah, saya pulang, Sandi datang. Terus Sandi bilang, Tom, ayo dong kapan-kapan kita ngeband bareng gitu. Oke. Lo feature gue atau gue feature lo deh di event-event kita gitu. Ayo. Saya bilang gitu. Pulang dari situ, saya dihubungin sama Anas Alimi itu dari Raja Wali Surabaya. Jogja. Dia nawarin saya solo konser di Jogja. Saya bilang, aduh, gua kalau solo nggak deh. Nggak ada waktu buat nyiapin, karena sambil sekolah kan waktu itu. Oke. Saya nggak ada waktu buat nyiapin. Gini aja, kalau mau kita bikin project aja deh. Nah, yang siapa Mas? Gua ajak Sandi deh. Wah keren tuh, boleh. Oke. Terus ya udah nih lagi persiapan saya sama Sandi. Tadinya berdua doang. Cuma saya mikir kayak harus saya ngajak satu orang lagi nih. Misalnya biar lebih enak gitu ya. Yeah. Kepikiran sama Glenn. Zaman itu saya belum dekat sama Glenn. Jadi saya sering diajak Glenn di event-event sosialnya dia. Tapi saya belum hang out sama dia. Gitu. Terus saya coba aja telepon Glenn. Gue ada project gini. Lo mau ikutan nggak? Tertarik nggak? Wah keren banget nih. Emang gue udah kepikiran juga pengen begini gitu. Jadi kayak gayung bersambut. Terus kita ketemu. Saya ingat tuh ketemunya di Sino Cafe di daerah Blok M sana lagi apa? Prapanca atau apa? Bukan, yang dekat toko kamera itu apa? Pangpol. Pangpol. Oke, Pangpol. Nah, terus di situ itu kita ketemuan tuh. Di situlah lahir Trio Lestari. Nah kita gini. Glenn kan orangnya liar ya. Iya. Terus kalau gini gimana? Terus kita Sandi nimpalin bla 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 sampai akhirnya lahirlah format Trio Lestari. Oke. Sampai sampai lu punya acara sendiri masih waktu itu ya? Yep. Iya. Dan awalnya kita sepakat untuk tidak pernah bikin album. Oh gitu, kenapa? Udah ya, pokoknya kita nggak usah mikirin album. Pokoknya kita live stage act aja. Oke. Pengennya begitu, cuma begitu udah konser. Jadi konser pertama kita belum punya album tuh. Udah keliling beberapa kota. Nah, setelah itu kita baru duduk kayak rasanya kita harus punya materi bareng deh. Iya. Gitu. Iya sih. Ya udah bikin lah, mulai lahir lagu yang segala macam. Waktu itu ada Nurul Allah juga. Iya. Kalau kenangan lu terbaik dengan paling berkesan dengan almarhum apa? Glenn Fredly ini? Dia terlalu banyak sih ya. Iya. Ya dia itu salah satu orang yang ya mungkin yang terdekat sama saya yang kita bisa ngobrolin apa aja. Dan jam berapapun gitu. Dia bisa telepon saya jam 11 malam, jam 1 pagi. Oke. Gitu juga saya gitu. Jadi iya. saya nggak yakin Glenn itu tipikal orang yang sangat terbuka secara personal sih. Nggak banyak yang tahu dalemannya Glenn gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Ada beberapa orang gitu. Nah, ke saya pun mungkin tidak sebegitu terbukanya juga gitu. Ya. Glenn itu
ngeliat Glenn tipikal orang yang gak gampang percaya orang. Ya rasanya ini penilaian saya sih. Bahkan sampai menjelang akhir umurnya itu di tahun-tahun itulah dia baru sama saya tuh baru yang benar-benar bisa nelpon, Bre, teman dong pengen curhat nih. Oh bisa gitu ya? Itu saya waktu telepon, lu tumben amat lu. Nelpon cuma buat curhat doang, biasa untuk hal-hal lain kan. Itu kerjaan nih enggak, dia benar-benar kayak dia pengen ngobrol. Kangen gue. Ntar udah tengah malam kita nangkring tuh di Blok M di emperan situ. Di House of Lestari enggak? Dia kan nggak seneng. Nah Glenn itu bukan tipikal anak mall. Oh ya tapi kan ada di M Block gitu kemarin. Iya ya itu kan bukan mall lah hitungannya. Dia itu bukan tipikal anak mall. Jadi kalau Glenn ngajak ketemuan itu nggak mungkin di restoran mewah, nggak mungkin. Oke. Pasti di emperan. Oh iya. Gitu makan pecel lele itu makin. Terakhir bersama Mas Tompi ya House of Lestari ini ya. Terakhir ya. Iya. Aku ketemu dia ternyata di sana skuteran juga itu. Makanya aku kaget banget. Iya. Nah, jadi udah nggak ada rencana ya teruskan lagi trio ini udah nggak ada ya? Ya kita masih berjalan. Sebenarnya ada satu single yang udah kita rekam. Oh tapi belum dirilis. Masih ada suaranya Glenn di situ. Oh oke. Nah kita NFT-in oke tuh. Oh boleh NFT nih. Nah tungguin ya guys ya. Lagu terakhirnya Trio Lestari ya? Iya. Boleh tuh NFT. Iya kita NFT-in ya. Siap. Itu kayak oke sih. Siap. Mas single terbaru lu, gue dengerin tadi kan makan teman. Kok kayaknya curhat gitu? Apa jadi makan teman atau gimana sih? Enggak mas. Jadi gini. Selama 2 tahun pandemik ini. Ya. Ini adalah masa dimana lo bisa ngeliat mana yang sebenarnya teman, mana yang enggak sih. Oh gitu. Lo waktu susah lu ngasih beban ke seorang, waktu lu lagi susah nggak dibantu ya kayak lagunya. Oh. Itu kan banyak kan kejadian gitu. Banyak. Ya kadang-kadang gue ngeliat sih, gue baca postingan teman-teman beberapa di Facebook atau ada yang berhubungan sama gue langsung gitu. Jadi ya itu tadi gue bilang gue tidak mentasbihkan diri gue sebagai orang yang punya banyak duit enggak. Tapi selama gue mampu dan gue masih bisa bantuin, gue pasti akan berusaha untuk bantu. Sekuatnya gitu. Kalau kuatnya segini ya segini, kalau kuatnya segini ya segini. Nah itu yang gue coba terapin minimal dengan orang-orang di circle terdekat lah. Nah ada beberapa cerita yang teman-teman gue tuh keren cerita yang gila gue udah nggak tahu harus kemana lagi gitu. Karena pandemi 2 tahun ini ya. Iya, gue nggak tahu harus kemana, gue minta ini nggak ada yang gubris. Saya minta tolong sama kamu deh gitu. Nah padahal waktu dengar cerita itu saya jadi, waduh padahal nih orang dulu sebelum sukses dia dibantu banget nih masih ini. Kan banyak kejadian gitu ya. Kan dunia berbalik lah. Makanya kita sekarang sukses, nanti 10 tahun lagi bisa jadi orang yang pernah kita bantu lebih sukses lagi kan gitu. Iya, mestinya gitu. Mas Tom, kita kan kita bahas lu jadi penyanyi, dokter, fotografer, dan sutradara film. Gimana sih kok bisa sampai semua ini ngatur waktunya gimana lu? Ya ada yang dikorbanin. Oh, ada yang dikorbanin pasti ya. Jadi kalau misalnya pas terutama bikin film sih. Kalau bikin film otomatis nggak praktek gue. Oh, oke. Jadi scan waktu ya udah fokus bikin film. Praktek break dulu. Ambil cuti. Fotografer sambil jalan kalau bisa? Kalau motret mah bisa. Oh, oke. Lu juga otodidak atau belajar? Ya belajarnya otodidak sih. Oh, otodidak. Belajar tapi otodidak. Tapi cukup dalam sih belajar. Misalnya kalau di fotografer gue benar-benar ngedalamin analog. Terus belajar mulai dari nyuci, nyetak, gue main darkroom gitu. Oh, kok sempat aja ya? Terus processing nggak cuma BW, sampai ke slide, sampai ke color gue processing sendiri. Oh, oke. Sampai akhirnya karena udah jadi SOP, kita bikin lab. Makanya kan lahir Stup and Film tuh punya gue. Gitu. Oh, oke. Kok bisa masuk film gimana? Ini balik dari nyambung background teater. Iya, karena kan dari dulu kan gue emang seneng teater. Terus saya memang kalau yang sekarang penikmat film banget. Oh, oke. Gitu. Saya sama istri kebetulan kita bisa nonton film bioskop tuh dalam satu waktu tuh bisa beberapa film sekaligus. Terus saya bisa nonton film yang sama berulang-ulang untuk melihat apa yang saya mau gitu. Oh, oke. Jadi kalau udah suka film, pertama nonton film secara keseluruhan dulu. Ntar nonton kedua saya pengen lihat lightingnya doang. Oh, oke. Film nonton lagi yang ketiga saya pengen lihat detail-detail yang lain. Jadi emang apa ya kayak saya tidak melihat film tuh hanya sebagai film aja gitu. Hanya sebagai hiburan doang. Film yang pertama dengan Vincent. Iya, Vincent Desta. Apa tuh yang Pretty Boys. Oh iya, itu pertama. Sukses juga ya? Alhamdulillah sukses. Sukses ya. Kemudian yang kedua selesai. Ya. Selesai itu di tengah pandemi lagi ya? Iya. Rilis di setelah ya? Alhamdulillah itu juga sukses. Ya, kita secara finansial meraup keuntungan cukup besar. Padahal nggak ditayang di bioskop ya? Nggak, hanya di bioskop online doang. Padahal kalau di bioskop mungkin lebih ramai lagi itu ya waktu itu ya? Ya mudah-mudahan. Iya. Tapi kan nggak tahu juga orang nggak berani ke bioskop. Kenapa nggak bikin sinetron mas? Kan sekarang layangan putus atau apa? Aduh, kalau sinetron kayaknya waktunya saya nggak ke Uber deh. Nggak ke Uber ya? Terlalu panjang ya? Iya, terlalu panjang masa produksi. Iya. Film selesai, mas, lu pernah ngomong cuma selesai dalam berapa hari ya? Betul nggak? Iya, selesai itu kita syuting 7 hari dong. 7 hari selesai, that's it?
Wah, Karena syutingnya cuma di rumah doang. Iya. Film selesai lu paling perhatikan apa ya? Story-nya, komposisi warnanya? Ya semuanya buat saya penting kan. Oke. Kalau buat saya semua penting gitu. Oke. Naskah dari Imam Darto waktu itu? Naskah Imam Darto. Ide cerita kita bareng. Oke. Pada proyek ketiga film? Ini ada beberapa, jadi ada beberapa skrip yang udah masuk yang mungkin akan saya iyain buat saya garap, tapi ya waktunya sama kita masih mikirin banyak faktor lah. Iya. Solusi kita lihat aja. Iya. Saya nggak pasang target, jadi di film itu saya nggak pasang target harus produksi setahun satu atau 5 tahun satu, enggak sih. Tapi apa yang buat sejalannya aja. Lu ngiyakan, oh ini oke, worth it, gua garap dah, gimana? Ceritanya. Oh ceritanya dulu. Saya ngelihat value apa yang mau kita benerin gitu, yang mau kita share gitu. Tapi film selesai nggak selesai, mas orang-orang kan marah semua. Enggak, jadi sebenarnya kemarahan nggak semua. Perempuan jadi korban nih. Nggak semua itu. Saya nggak ngerti ya, orang tuh melihat pada saat melihat sebuah film itu seolah-olah itu adalah solusi buat masalah mereka. Gitu. Yeah. Film itu sebenarnya bukan buat ngajarin Anda. Ini ya solusinya ya. Tapi sebuah potret. Ya itu kalau itu namanya video instruksi. Oh, oke. Yeah, how to. Iya kan? Yeah. Tapi kalau saya ngelihat film itu, nah ini kan cara pandang aja sih. Ya mungkin ada orang lain cara pandangnya beda, silahkan. Kalau saya pengennya, saya menerjemahkan apa yang saya lihat fenomena sosialnya, yang kita pelajari, apa yang menjadi referensi kita, naikin ke atas video sebagai visual, audio visual. Nah dari situ pesan apa yang mau kita sampaikan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bikin film yang ada pembunuhan, bukan berarti saya nyuruh Anda bunuh orang dong. Gitu. Gitu. Jadi untuk memperlihatkan ini nggak bener nih. Lihat nih dampaknya sebegitu buruk kan. Gitu. Jangan, so don't do this. Gitu. Jadi kalau saya berharap orang habis nonton film ya mikir dong. Gitu. Bukan habis nonton ya lu duduk mikir. Yang lu tonton tadi bener atau enggak? Enggak bener ya lu jangan kerjain. Jadi harus saya nggak harus ngomong don't do this. Gitu. Oke. Cuma menyajikan aja potret. Ya, buat apa sih saya bikin happy ending kalau misalnya pada kenyataannya ternyata semua nggak ada yang happy ending kok. Oke. Iya nggak? Iya. Pada kenyataan perselingkuhan ada yang berujung sama kebahagiaan nggak? Nggak ada. Nah terus kok berharap saya bikin ending bahagia? Kan aneh. Hollywood kan. Iya. Iya kan? Iya. Mas, tapi jadi nggak ada pasang target. Tapi Mas Tompi kan sekarang ngerjain semua nih. Masih ada target lagi apa nggak yang belum tercapai nggak? Skincare sih. Skincare. Loh kan udah perawatan tadi. Iya, kan kita baru bikin produk sendiri. Oh, produk sendiri. Sekarang kita bikin produk skincare sendiri yang saya sedang memperjuangkan. Paten atau apa? Enggak, kalau paten udah dong, kita udah laporin. Kita lagi memperjuangkan perawatan kulit yang less is more lah. Less is more, artinya? Artinya muka itu jangan terlalu diamprukin segala macam. Harusnya everything tuh harus dengan based on indikasinya apa dan seperlunya. Oke. Gitu. Jadi penggunaan skincare di Indonesia saya ngelihat fenomenanya itu kayak a bit too much. Meaning too much-nya gimana? Kebanyakan, overdo. Oh, oke. Jadi terlalu kayak mindset orang pengen ngerubah warna kulit. Iya. Pengen kinclong sampai kulitnya tipis. Nah, itu kan malah ngerusak. Nah, kita lagi mengkampen inilah. Jadi ngerawat kulit itu seharusnya ya mencapai elemen indah tanpa mengorbankan fungsinya. Dan produknya harapannya ya masuk ke supermarket semuanya. Betul. Oh, oke. Under brand-nya Tompi. Good. Namanya Good by Dr. T. Good artinya apa sih? Good itu artinya good. Good. Bagus. Oh, bahasa Jerman atau apa? Inggris. Inggris Aceh. Oh, di Aceh tuh bacanya good. Oh, oke. Di Inggris prokem dari good. Oh, cute. Dr. T ya, Dr. Tompi maksudnya? Yeah. Oh, nice. Oke. Mas, kan orang lihat lu kan sukses dah, multi talenta di berbagai profesi. Kalau lu bisa sharing, kalau lu amatin diri lu sendiri introspeksi ya, sebenarnya rahasia sukses lu apa menurut lu? Atau rahasia sukses orang gimana sih menurut lu? Kerja keras sih gua rasa. Kerja keras? Yeah. Itu yang utama ya? Yep. Iya. Kerja keras sih. Oke. Orang kalau ngeliat tahu kerasnya gua kerja mungkin kasihan kali sama gue. Nah, ini gue tahu pasti nih karena luar biasa sibuknya nih. Kalau kita lewat, guys, kalau lu lewat yang headquarternya di Pakubuwono, beautiful, waduh penuh rame, itu Mas Tompi pasti sibuk banget di dalam dah. Tapi lo dari channel baru juga, headquarter baru di Bintaro. Ya, pindah ke Bintaro 9. Ya, jadi sekarang itu beautiful menjadi salah satu center yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Syahkuala untuk pendidikan bedah plastik.
Pendidikan bedah plastik. Ya, jadi bedah plastik UI dan bedah plastik Unsia itu kita ada agreement buat Beautiful bisa menjadi tempat belajar. Gitu. Jadi kebutuhan ruang ini kan jadi lebih kompleks ya. Makanya saya pindahin ke Bintaro 9 supaya lebih gede, lebih bisa ngelayanin lebih banyak orang. Nah, sekarang saya juga nerima banyak dokter bedah plastik yang bekerja di bendera yang sama. Nah, jadi emang targetnya adalah itu tadi. Saya ingin menasbihkan pemikiran orang bahwa saya harus Tompi yang ngerjain. Nggak harus. Yang penting SOP-nya di saya, quality control-nya di saya, so we can do a lot patient kan, more patience lah. Punya impian juga sampai ke luar negeri? Ada juga? Pengennya. Karena saya rasa sangat mungkin sih kita masuk kayak Malaysia, Singapura. So far pasien saya dari Malaysia, Singapura cukup banyak kok. Serius datang ke Jakarta? Serius. Waduh. Ini dalam pandemik aja, ada yang terbang khusus buat operasi. Wow. Gitu, mereka karantina juga, lucu banget. Oh, gila. Jadi karantina, karena dia ngelihat yang kita kerjain kan. Tapi kebetulan sekalian kan, kan harus sembunyi kalau masuk ke karantina ya. Enggak, maksudnya kan kalau dia emang niat pengen, dia kan dia bisa ke negara lain, kan, ke Korea dan lain-lain. Dan di Singapura juga banyak untuk bedah plastik, di Malaysia juga banyak gitu. Di Singapura juga ke sini? Iya, but they came here. Wow. Gila. Oke, guys, jadi hari ini kita udah belajar rahasianya Mas Tompi nih, kerja keras dan kita sudah ngulas perjalanan hidupnya nih, yang keren banget nih. Oke, Mas, aku thank you banget waktunya, Mas. Sama-sama. Thank you.